wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Elsa Aprida dari jurusan Teknologi Hasil Perikanan, Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau, angkatan 2019. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai dasar-dasar belajar MATLAB untuk pemula dengan mudah. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Nah, seperti biasa, terlebih dahulu kita membuka aplikasi MATLAB yang telah kita install sebelumnya. Nah, ini merupakan tampilan dari aplikasi MATLAB di mana terdapat beberapa menu tab, yaitu ada Home, Clouds, dan juga ada menu Apps. Nah, ini namanya adalah Common Window. Ini adalah Workspace dan ini adalah folder, current folder. Nah, jadi MATLAB itu adalah teknik komputasi dengan performa bahasa yang tinggi. Nah, untuk melakukan penulisan atau penjumlahan bilangan biasa dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Kita masukkan angkanya terlebih dahulu, yaitu 3 dikali 12 dikurang 8 dibagi 2 ditambah 2 pangkat 3 dikali 2. Untuk melihat atau menampilkan hasil dari penjumlahan ataupun operasi matematika yang telah kita buat, kita klik enter pada keyboardnya masing-masing. Nah, di sini telah ada jawaban dari hasil operasi matematika, yaitu 48. Nah, dalam penggunaan tanda kurung maka hasilnya ataupun jawabannya akan berbeda walaupun menggunakan angka ataupun data yang sama. Contohnya seperti ini, 3 buka kurung 3 dikali 12 dikurang 8 tutup kurung dibagi 2 ditambah 2 pangkat 3 kali 2. Lalu klik enter. Nah, jadi di sini hasilnya adalah 30. Nah, untuk melakukan pembagian, untuk melakukan perhitungan akar dari suatu bilangan, kita gunakan SQRT. Baru masukkan nilainya. Nah, di sini kita akan mencari akar dari 9. Jadi SQRT buka kurung 9 tutup kurung. Jadi jawabannya adalah 3. Nah, untuk mencari akar juga dilakukan dengan perintah sebagai berikut, yaitu 9 kita pangkatkan dengan 0,5. Kenapa 0,5? Karena akar dari 9 akar itu adalah 1/2, makanya dipangkatkan 0,5. Lalu klik enter. Di sini hasil dari akar 9 sama dengan cara mencari dengan menggunakan SQRT, yaitu 3. Nah, untuk melakukan perintah log untuk mencari nilai log dari suatu bilangan dilakukan langkah sebagai berikut, yaitu kita ketik log, lalu kita masukkan angkanya yaitu 10, lalu kita buka kurung lalu tutup kurung, lalu klik enter. Nah, selanjutnya kita coba lagi dengan 10 dikali log 10. Nah, di sini didapatkan hasilnya yaitu 23,0259. Nah, untuk mencari nilai sin dari mencari nilai sin, nah itu tuh dapat dilakukan perintahnya sebagai berikut, yaitu sin 30 dikali pi dibagi 180, baru kita tutup kurung. Nah, lakukan hal yang sama untuk mencari nilai dari cos. Kita buat cos buka kurung 45 dikali pi per 180 tutup kurung kembali. Nah, untuk melakukan sebuah perhitungan matriks itu dapat dilakukan caranya sebagai berikut. Yang pertama, kita mulai dengan menggunakan open square bracket. Kita tulis dulu matriks A sama dengan, baru kita masukkan open square bracketnya, lalu kita masukkan elemen ataupun anggotanya ataupun angka dari matriks tersebut. Gunakan
spasi ataupun tanda koma untuk memisahkan kolomnya. 2,3,4. Nah, tutup kembali dengan menggunakan close square bracket. Lalu gunakan tanda semikolon atau titik koma untuk memisahkan baris. Lakukan yang sama untuk matriks B. Nah, tulis A ataupun variabel untuk melihat hasil matriks sebaris. Kita tulis A, kita klik enter. Nah, ini adalah hasil dari matriks sebaris, yaitu matriks A. Lalu kita tulis B, lalu klik enter, C, klik enter. Nah, itu merupakan hasil dari matriks yang sebaris. Nah, kalau misalnya kita mau melihat hasil matriks yang sekolom, gunakan tanda petik 1 kali. Kita tulis A, lalu kita gunakan tanda petik 1 kali, lalu klik enter. Nah, ini adalah hasil matriks yang satu kolom atau sekolom. Nah, gunakan tanda bintang ataupun tanda kali untuk melakukan operasi matematika. Operasi matematika perkalian. Sebelum menggunakan tanda bintang ataupun tanda kali, kita gunakan tanda titik agar perkaliannya itu ada hasilnya. A titik kali B. Nah, di sini ada perkalian matriks A kali B, lalu A kali C. Untuk pembagian juga kita harus menggunakan tanda titik sebelumnya. Nah, untuk perhitungan bilangan biasa seperti pertambahan biasa tidak menggunakan matriks, maka tidak perlu ditambahkan tanda titik. Kita masukkan nilai A-nya, yaitu sama dengan 4, tetapi masih menggunakan tanda semikolon karena ini untuk memisahkan baris. A sama dengan 4, B sama dengan 5, B sama dengan 5. Nah, jangan lupa gunakan tanda semikolon, karena kalau misalnya kita tidak menggunakan tanda semikolon pada MATLAB, maka hasilnya maka nilainya langsung keluar, langsung mengeksekusi nilai tersebut. Kita gunakan C sama dengan 3. Nah, kita cari A dikali B. Jangan menggunakan tanda titik karena ini merupakan perhitungan bilangan biasa. Didapatkanlah nilainya 20. Nah, untuk menampilkan nama cukup lakukan langkah sebagai berikut, yaitu kita klik nama, sama dengan tanda kutip 1, masukkan nama kita. Lalu klik enter. Nah, untuk melakukan perkalian matriks yang berordo 3 kali 3, lakukan caranya ataupun langkahnya sebagai berikut. Nah, enter 1 kali tanpa menggunakan tanda semikolon. Kita buat matriks A sama dengan
enter 1 kali, kemudian 3, 4, 5, enter lagi 1 kali lagi, dan 4, 5, 6. Baru menggunakan tanda close square bracket, selalu gunakan tanda semikolon. Nah, lakukan cara yang sama untuk matriks B. Nah, untuk menampilkan ordo matriks berordo 3x3, kita tulis variabel A, lalu klik enter. Nah, ini merupakan elemen atau anggota dari matriks yang berordo 3x3 dari matriks A dan matriks B. Ini lalu kita coba perkalian matriksnya, yaitu A dikali B, lalu B dikali A. Nah, untuk mengetahui berapa panjang dari matriks, itu cukup membuat perintah command length dan pilih matriks mana yang akan dihitung jumlah panjangnya. Kita buat di sini length dari matriks A. Lalu kita buat dari matriks B. Nah, untuk menghapus semua story di command window ini, kita gunakan perintah CLC. Nah, perintah CLC ini berfungsi untuk menghapus semua story ataupun data yang pernah kita buat di command window. Nah, untuk membuat sebuah tampilan grafik, itu langkahnya sebagai berikut. Kita buat terlebih dahulu nilai dari X dan Y. X sama dengan 0, Nah, jangan lupa menggunakan tanda semikolon agar matriks tidak segera melakukan eksekusi nilai yang telah kita buat. Jadi kita masukkan nilai Y sama dengan sin X, Y1 sama dengan cos X, Y2 sama dengan tan X. Nah, selanjutnya buat perintah plot untuk variabel yang akan digrafikkan. Kita ketik plot, buka kurung, X, Y, X, Y1, X, Y2. Tutup kurung kembali. Nah, untuk membuat tampilan garis lebih menarik atau berwarna, kita gunakan perintah axis. Di sini kita tulis aksis 0, 2 kali pi dan 10. Nah, di sini lalu kita ketik lagi grid on titik koma
Lalu kita buat plot X, Y. Nah, perintah grid ini berfungsi untuk memberikan garis kotak-kotak pada background dari figur grafik yang dibuat. Lalu perintah plot tampilan grafik X dan Y gunakan tanpa semikolon, karena di sini kita akan segera langsung mengeksekusi nilai dari grafik X dan Y. Klik enter. Nah, ini adalah tampilan dari grafik X dan Y. Nah, untuk keluar dari tampilan program ataupun software MATLAB, itu kita gunakan atau kita tulis perintah exit di command window. Nah, sekian penjelasan mengenai perhitungan dasar dengan menggunakan MATLAB untuk pemula secara mudah. Lebih dan kurangnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.